Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harmon Prayogi, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi. Di sini saya Christine Aprilia Putri dengan NIM 240 3155 4046. Dan saya Sandi Latul Majarah dengan NIM 240 315 54004. Kami mohon izin ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai Docker Compose. Di sini, kami membuat skrip Docker Compose YML dengan menghubungkan tiga aplikasi Nginx sebagai web server, MySQL sebagai database, dan WordPress untuk menghubungkan Nginx dan MySQL. Di sini kami menggunakan 5 service top level. Yang pertama ada version name, yang kedua ada service, yang ketiga ada network, yang keempat ada volume, dan yang kelima ada config. Untuk yang pertama version, kami menggunakan versi 3.9 dengan nama Docker Compose. Service untuk mendefinisikan komponen aplikasi yang akan dijalankan, yaitu Nginx, MySQL, dan WordPress. Network adalah jaringan yang digunakan untuk menjalankan kontainer. Di sini kami membuat satu jaringan dengan nama Web Network dengan driver bridge. Yang keempat ada volume. Volume ini untuk menyimpan data secara persisten. Dan untuk konfigurasi ini adalah file yang memungkinkan kita memisahkan pengaturan aplikasi dari kontainer Docker sehingga pengaturan bisa lebih fleksibel dan mudah dikelola. Untuk yang pertama, untuk service kami akan menjelaskan. Yang pertama ada Nginx. Yang pertama ada image. Image ini kami menggunakan versi latest. Dan untuk container name kami menggunakan container name dengan nama Nginx container. Ports kami menggunakan 80 ini untuk memetakan port 80 di host ke port 80 di container. Yang keempat ada volume. Volume ini untuk menyimpan data secara persisten. Yang kelima ada config. Config ini adalah untuk menyediakan file konfigurasi nginx.conf yang digunakan oleh Nginx. Selanjutnya adalah network. Network ini untuk menghubungkan kontainer jaringan ke ke jaringan web network yang sudah kita buat tadi. Untuk depends on ini ada Nginx yang bergantung pada WordPress. Jadi WordPress akan dijalankan terlebih dahulu. Oke, yang terakhir adalah deploy. Deploy ini untuk menentukan pengaturan sumber daya untuk kontainer. Yang pertama replace 1. Ini untuk menjalankan hanya satu replika dari layanan ini. Untuk memory limit, kami menggunakan batas maksimal yaitu 50 MB. CPUs, batas maksimal pengguna CPU setengah unit. Untuk memory reservation, kami ada setidaknya 30 MB memori yang akan dialokasikan untuk kontainer. CPUs ada setidaknya 0,2 unit CPU akan dialokasikan. Untuk restart policy condition on failure, kontainer akan restart hanya jika gagal. Kedua adalah MySQL, image MySQL 5.7. Kami menggunakan MySQL versi 5.7 yang kompatibel dengan WordPress. Kemudian untuk container name, kita membuat nama kontainernya yaitu MySQL Container. Environment, yaitu variabel lingkungan untuk konfigurasi MySQL. Password untuk pengguna root. Kemudian kita membuat nama untuk database-nya yaitu WordPress. Kemudian network, terhubung dengan web network untuk komunikasi dengan layanan lainnya. Volume, untuk menyimpan data database agar persisten meski kontainer direstart. Pada config, source, dari konfigurasi yang sudah ada, dan target adalah lokasi dalam kontainer tempat file my.cnf akan dipasang. Kemudian untuk comment, menyediakan plugin autentikasi MySQL Native Password agar kompatibel dengan WordPress. Yang terakhir adalah deploy.
Pada bagian ini, replika 1 menjalankan hanya satu replika dari layanan ini. Untuk memori limit, kami menggunakan batas maksimal pengguna memori 100 MB. CPUs, batas maksimal pengguna CPU setengah unit. Memory reservation, setidaknya 70 MB memori akan dialokasikan untuk kontainer. Dan CPUs, setidaknya 0,3 unit CPU akan dialokasikan restart policy condition on failure. Kontainer akan restart hanya jika gagal atau ada kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah WordPress. Image WordPress latest. Menggunakan image WordPress versi terbaru dari Docker Hub. Kemudian container name kita beri nama untuk kontainer ini yaitu WordPress container. Environment, variabel lingkungan untuk mengatur koneksi dari database MySQL. Host dan port dari MySQL 3306. Nama database-nya adalah WordPress. Kemudian nama pengguna database adalah root dan password pengguna adalah root password. Untuk port kami menggunakan port 8081 yaitu menghubungkan port 8081 pada host ke port 80 di kontainer WordPress. Port ini untuk mengakses situs WordPress. Kemudian network terhubung dengan web network untuk komunikasi dengan MySQL dan Nginx. Volume pada bagian ini menyimpan data WordPress agar persisten meski kontainer di restart. Kemudian depends on MySQL. Ketergantungan terhadap MySQL yaitu WordPress akan menunggu layanan MySQL siap sebelum dijalankan. Pada bagian deploy ini, menjalankan hanya satu replika dari layanan. Kemudian memori limit kami membatasi maksimal pengguna memori adalah 100 MB. Dan CPUs, batas maksimal pengguna CPU setengah unit. Memori pada reservation setidaknya 70 MB memori akan dialokasikan untuk kontainer dan setidaknya 0,3 unit CPU akan dialokasikan. Condition on failure ini adalah kontainer akan restart hanya jika gagal atau ada kesalahan. Kemudian pada Docker desktop belum ada kontainer yang dijalankan satupun, maka dari itu kita akan menjalankannya terlebih dahulu di terminal. Kita masukkan perintah docker compose up untuk menjalankan semua layanan yang ada di dalam file docker compose YML. Bisa kita lihat sudah semua kontainer sudah dimulai dan dibuat. Di Docker Desktop juga sudah ada kontainernya, ada MySQL container, WordPress container, dan Nginx container. Kita masukkan perintah docker ps. Perintah ini untuk menampilkan daftar kontainer yang sedang berjalan. Semuanya sudah berjalan. Kemudian, untuk membuktikan bahwa layanan Nginx dan WordPress berjalan dengan baik, kita buka browser dan akses HTTP localhost 8080 untuk Nginx dan localhost 8081 untuk WordPress. Ini adalah localhost 8080 Nginx dan ini adalah localhost 8081 untuk WordPress. Semuanya bisa diakses, tidak ada yang error. Kemudian kita akan masuk ke kontainer MySQL. MySQL ini digunakan untuk memantau dan mengelola data WordPress yang disimpan dalam database MySQL. Kita masukkan perintah, kemudian kita login dengan user dan masukkan password. Selanjutnya kita akan lihat database-nya. Sudah terlihat database yang ada, kemudian kita exit dari MySQL container. Selanjutnya kita akan menghentikan layanan service yang ada di dalam Docker Compose dengan perintah docker compose down. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.